Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang aturan substitusi untuk integral tak tentu. Nah, seperti apa itu? Kita langsung lanjut ke aturannya ya, atau di sini adalah di teoremanya mengatakan bahwa misalkan G itu fungsi terdiferensialkan dan misalkan F besar di sini adalah anti turunan dari F kecil, maka integral dari F suatu fungsi, di situ fungsi Gx, di dalamnya juga ada Gx, kemudian G aksen X, maka dia adalah F besar di sini sebagai anti turunannya, artinya adalah F besar di sini Gx gitu ya, plus C. Nah, pada saat kapan sih kita menggunakan aturan substitusi? Yaitu pada saat kita tidak bisa mengintegralkannya secara langsung. Nah, itu seperti apa tuh? Ya, itu tadi kita bisa memanfaatkan aturan substitusi yang ada di sini gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh untuk mempermudah ya. Oke, nah seperti ini contoh yang pertama. Di contoh yang pertama itu kalian diminta untuk menghitung integral dari akar x plus 5 dx. Nah, cara menyelesaikan ini bagaimana? Cara menyelesaikan ini nggak boleh loh ya, ini diintegralkan langsung. Itu maksudnya kalian urei nih, akar x plus 5 sama dengan misalkan akar x plus akar 5 dx gitu ya. Itu nggak boleh loh ya, karena ini beda arti. Artinya di sini itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ya x plus 5, nggak boleh disendiri-sendirikan karena di situ dalam satu kurung satu kurung besar dalam akar ya, akar. Oke, nah cara menyelesaikannya maka kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah aturan substitusi. Nah, seperti apa itu? Nah, ini kita misalkan terlebih dahulu nih. Kita misalkan, aduh mana ya? Oke, kita misalkan, sebentar saya ganti dulu warna. Misalkan ya, apa yang kita misalkan? Kita misalkan apa yang ada di sini itu dengan misalkan U gitu ya. Ini namanya substitusi. Kita misalkan U-nya dengan siapa yang kita misalkan dengan U? Di sini itu kalau dibentuk dalam suatu bentuk pangkat kan integral dalam kurung x plus 5 pangkat apa? Setengah dx gitu ya. Nah, sekarang yang kita misalkan sebagai U-nya itu yang mana? Nah, yang ada di dalam kurung ini yaitu x plus 5. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memisalkan gitu ya. Nah, setelah dimisalkan, langkah kedua apa? Kita cari du-nya. Du itu apa sih Bu? Du itu adalah turunan dari U, begitu ya. Du itu adalah turunan dari U. Di sini karena mengandung unsur X, maka dia pasangannya adalah dx. Artinya U ini diturunkan terhadap X ya, gitu ya. Oke, nah sekarang turunan dari U ini apa? X plus 5. Oke, kita ingat kembali turunan berarti. X itu turunannya apa? 1. Ya, X itu turunannya 1. 5 turunannya apa? Kemarin 0. Gitu ya. Oke, nah berarti du-nya apa? 1 dx. Oke, nah sekarang bagaimana nih cara menyelesaikan dalam soal ini? Berarti kita tulis kembali tadi integral x plus 5 setelah diubah dalam bentuk pangkat kan menjadi setengah dx begitu ya. Sama dengan kita ubah yang apa tadi sudah kita misalkan, karena kita sudah memisalkan dengan U, ya kita ubah dalam bentuk U begitu ya, sehingga menjadi integral. Tadi yang diubah dalam bentuk U apa? X plus 5. Maka X plus 5 nya ini kita substitusi dengan apa tadi yang dimisalkan? U gitu. Oke. Nah, U nya ini tadi kan yang dimisalkan U kan X plus 5. Nah, di sini ada pangkat setengahnya, maka pangkat setengahnya kita ikutkan di sini setengah gitu. U pangkat setengah. Nah, kalau misalkan kalian di sini misalkan dengan U, jangan lupa pasangannya adalah U du gitu ya. Nah, siapa du-nya? Du-nya sudah kita ketahui di sini adalah dx. Nah, di sini ada dx. Di sini yang tadi sudah kita ubah gitu ya. Dx-nya berarti apa? Du. Oke, karena di sini du sama dengan 1 dx. Ya, berarti dx sama dengan du. Kalau dibalikkan gini ya. Berarti dx sama dengan du. Nah, ini tinggal ubah aja di sini. Oke, nah sekarang kita baru selesaikan nih. U pangkat setengah du. U kalau di
integralkan pangkat setengah, berarti apa konsepnya kemarin, pangkatnya bertambah 1, berarti setengah plus 1 pasangannya dengan 1 per setengah plus 1 gitu ya, jangan lupa 1 per gitu ya, plus plus C, sorry. Sehingga di sini sama dengan apa? Sama dengan 1 per setengah ditambah 1 itu kan 3/2 ya, 3/2 U pangkat 3/2 plus C. Nah ini berarti ini saya jadikan ke sini ya, di sampingnya ya. Ini sama dengan kalau urut ke bawah terus ya, karena nggak cukup saya tulis di sini. Ini artinya berarti 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah ini. Nah sekarang karena tadi soalnya dalam bentuk ini kan sudah selesai nih ya kita. Nah langkah terakhir apa? Karena tadi soalnya dalam bentuk X gitu ya, maka kita kembalikan yang awalnya U menjadi X kembali. Caranya gimana? Caranya ya kita substitusikan kembali, berarti sama dengan 2/3. Kita tadi misalkan U nya dengan apa nih? U nya dengan X plus 5 ini nih. Nah ini nih, kita kembalikan ke bentuk asalnya, U nya dengan X plus 5, maka di sini menjadi U nya kita ubah menjadi X plus 5, pangkatnya menjadi 3/2 plus C sorry. Nah ini nih hasilnya, begitu ya. Itu adalah integral dari akar X plus 5 dx. Oke, next kita lanjut ke selanjutnya nih, bagaimana memanfaatkan substitusi lagi. Nah yang kedua ini, kalau yang tadi itu ini ya akar X plus 5, nah kalau yang ini adalah integral 2x dikali dengan akar X kuadrat plus 5. Oke, nah kalau kalian ingat ya, kalau kalian menemukan bentuk perkalian itu caranya apa kemarin? Bahwa kita tidak boleh langsung integralkan satu-satu. Misalkan integral dari 2x adalah x kuadrat, integral dari akar x kuadrat plus 5 adalah apa? Nah itu nggak boleh seperti itu. Maka kalau misalkan kita ketemu bentuk perkalian seperti ini, caranya kita selesaikan dulu proses perkaliannya. Oh misalkan ini proses perkaliannya sudah mentok nih sampai di sini, nggak bisa diproses lagi, maka langkah selanjutnya adalah kita gunakan apa? Aturan substitusi kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa gitu ya. Oke, nah sekarang memanfaatkan substitusinya gimana nih? Yang kita substitusi yang mana ini? Gitu ya. Menentukan siapa sih yang harus kita substitusi. Misalkan, oke, kita misalkan dengan U, misalkan U-nya. Yang dimisalkan U yang mana? Yang dimisalkan U kalau bentuknya perkalian seperti ini ya, di ini kan ada 2x dikalikan dengan akar x kuadrat plus 5. Oke ya, maka yang dimisalkan dengan U adalah yang ada unsur pangkatnya nih, yang pangkatnya lebih tinggi, maksudnya gitu. Maka yang mana nih? Berarti x kuadrat plus 5 ini kita misalkan nih, x kuadrat plus 5. Kita coba-coba dulu ya. Oke. Terus kemudian selesai itu langkah pertama kan memisahkan. Langkah kedua apa? Mencari DU. DU itu artinya adalah turunan U terhadap, karena di sini variabel X, maka di sini DX terhadap X, begitu ya. Nah, turunannya apa nih? X kuadrat diturunkan apa? X kuadrat diturunkan 2-nya turun. X pangkatnya berkurang 1. Kebalikannya dengan integral ya. Oke, plus 5 diturunkan apa? Karena 5 adalah konstanta, maka diturunkan adalah 0, maka di sini plus 0 gitu ya. Karena plus 0 saya langsung tulis aja 2x dx. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini, nah ini biar kalian nggak bingung ya. Kalau di sini kita punya DU-nya adalah 2x dx, maka dx-nya apa berarti? dx-nya apa berarti? dx adalah apa? Seper 2x du, gini ya, seper 2x du. Dari sini nggak bingung kan ya, seper 2x du-nya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih, berarti kita mau selesaikan integral 2x, saya tulis lagi soalnya, akar x kuadrat plus 5 dx sama dengan apa? Berarti sama dengan
Saya tulis di atasnya aja ya. Oke, sama dengan apa? Sama dengan integral tadi yang dimisalkan U yang apa? U itu adalah X kuadrat plus 5, maka di sini karena bentuknya adalah akar X kuadrat plus 5, maka berarti menjadi akar apa? Akar U. Nah, gini ya, akar U. Nah, sekarang yang belum 2x nya kita tetap tulis dulu ya, 2x dikalikan akar U, terus kemudian dx nya berarti diubah apa? Kita kan di sini punya dx nya adalah seper 2x du, maka di sini kan dikalikan dengan seper 2x du, gitu kan ya. Sebenarnya langsung sih bisa, misalkan 2x ini langsung ke akar u du gitu bisa ya. Sekalian saya tunjukkan aja. Maka di sini integral 2x dikalikan dengan seper 2x ini di bagian ini nih. Oh, kok balik ya? Bentar. Nah ini nggak mau ya. Oke, nah ini kalau misalkan kita ini kan, kalian coba perhatikan di sini ada 2x dikalikan dengan seper 2x. Oke, kalau kalian misalkan ada perkalian 2 dikalikan dengan setengah, hasilnya kan 1 gitu ya. Maka 2x dikalikan dengan seper 2x, x-nya sama-sama di bawah ya. Ini hasilnya adalah 1 gitu ya, 1. Oke. Maka di sini akan menjadi 1 dikalikan akar u du, maka di sini akan menjadi akar u du. Oke. Nah, sekarang ini baru diselesaikan sama dengan integral dari akar u itu artinya adalah u pangkat apa? U pangkat setengah du. Ini kalau diintegralkan maka menjadi u pangkat setengah plus 1 setengah plus 1 terus kemudian seper apa? Setengah plus 1 plus c, sehingga menjadi 1 per 3 per 2 u pangkat 3 per 2 u pangkat 3 per 2 plus c. Nah, seper 3 per 2 itu kan 2 per 3 ya, 2 per 3. Nah, kita langsung kembalikan ke awalnya, karena ini sudah selesai sebenarnya. U itu tadi dimisalkan dengan apa? X kuadrat plus 5, maka kita tuliskan U nya dengan X kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, itu ya, itu untuk hasil integralnya. Oke, di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya next ya. Kita next, coba di contoh yang selanjutnya nih. Di contoh yang selanjutnya, nah ini kita diminta untuk menghitung sama integral dari ini. Bentuknya apa ini? Bentuknya perkalian. Ingat, kalau bentuknya perkalian kita tidak boleh langsung integralkan 1 per 1, tetapi kalian harus uraikan sedemikian rupa. Misalkan nggak mau kalikan, ya kalikan dulu 1 per 1 kayak kemarin gitu ya. 4x dikalikan dengan apa ini? 2x kuadrat plus 3x dikuadratkan dulu, berarti artinya ini dikuadratkan dulu, ini dikuadratkan dulu, selesai baru dikalikan dengan ini gitu ya. Itu juga bisa. Nah, tapi ada cara yang lebih lebih simpel lagi proses penyelesaiannya, dengan apa? Dengan substitusi. Oke, maka substitusinya gimana? Misalkan seperti biasa, misalkan U, yang dimisalkan U yang mana? Yang dimisalkan U yang ada unsur pangkatnya lebih tinggi, yaitu 2x kuadrat plus 3 ya, itu yang dimisalkan. Tapi kalau memisalkan ini jangan sama yang di luar ini loh ya, jangan sama kuadratnya, cukup yang ini aja. Maka di sini 2x kuadrat yang kita butuhkan aja ya, plus 3x. Nah gitu. Terus setelah mencari U apa? Mencari du nya, du. Oke, nah du nya apa? Du karena di sini ada unsur x, maka di sini adalah dx ya, dx. Oke, di sini kalian bisa membedakan tulisan U saya dengan X ya. Kalau X-nya ada agak melengkur gini ya. Tapi kalau U-nya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita turunkan nih 2x kuadrat plus 3x-nya. 2x kuadrat kalau diturunkan maka menjadi apa? 2x, 2 pangkatnya akan turun ke bawah gitu ya. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan.
terus kemudian dikalikan dengan 2x pangkat 1, maka di sini kalau turunannya menjadi 4x plus 3x turunannya apa? 3. Oke ya. Kalau di sini kita punya du-nya adalah 4x plus 3 dx, maka dx-nya apa ya? Dx-nya adalah 1/4x plus 3 dx. Begitu ya. Sorry. 1 du. Maaf. Ini tadi hasilnya adalah du. Du ya, du. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. Berarti integral dari 4x plus 3 dikali dengan 2x kuadrat plus 3x dikuadratkan dx menjadi apa? Saya tulis di atas ya, saya tulis di atas di sini. Menjadi apa? Berarti integral sama dengan integral apa? 4x plus 3 kita tulis dulu, tetap ya, 4x plus 3 kita tulis dulu, dikalikan dengan apa tadi? Yang 2x kuadrat plus 3x kan kita sudah substitusikan u nih, maka kita tulis dengan u. U apa? U kuadrat. Nah, dx nya berarti apa? Dx nya adalah 1/4x plus 3 apa? Du, gitu ya. Sehingga di sini apa? 4x dikalikan dengan 1/4x plus 3 itu kan hasilnya 1. Oke ya, karena di sini hasilnya 1, maka saya langsung bisa tulis nih u kuadrat du. Gitu ya. Oke, sama dengan ini baru kita integralkan. Siapa hasil dari u kuadrat diintegralkan? Maka menjadi 1/3 u pangkat 3 plus c. Nah, ini kita kembalikan ke dalam bentuk x nih. U-nya tadi dimisalkan dengan apa? Yaitu dengan 2x kuadrat plus 3x. Pangkatnya tetap pangkatnya ditulis loh ya. Pangkat 3 plus c. Sesuai dengan yang ini. Yang kita ubah hanya u-nya di sini. Menjadi ini sesuai dengan yang disubstitusi. Oke, nah inilah hasilnya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Oke, next kita ke contoh yang keempat. Di contoh yang keempat ini adalah perkalian, sama ya. Kalau perkalian seperti ini, maka kita bisa gunakan aturan substitusi nih. Ya, kalau bisa diselesaikan dengan aturan substitusi ya selesaikanlah dengan aturan substitusi. Kalau nggak bisa berarti nanti jangan cari yang lain gitu ya. Misalkan, yang dimisalkan u-nya yang mana? Yang dimisalkan u-nya adalah yang ada unsur pangkatnya nih, ya, pangkatnya yang lebih tinggi. Tapi yang ini tidak diikutsertakan. Berarti u-nya adalah 2x kuadrat plus 5. Kalau sudah mencari u, maka mencari du-nya. Du itu apa? Du adalah turunannya. Turunannya maka ini 2x kuadrat turunannya adalah 4x, ya. Kalau du sama dengan 4dx, dx-nya berarti dx-nya adalah 1/4x du. Oke, du-nya di atas loh ya, jangan dijajarkan gini. Oke, nah sekarang baru kita cari nih. Baru kita cari bahwa integral dari 3x kemudian 2x kuadrat plus 5, di sini kuadrat dx. Nah, kita baru substitusikan, berarti integral 3x-nya kita tulis dulu ya, 3x. 2x kuadrat plus 5 tadi kita substitusi dengan apa? U, gitu ya. U kuadrat. Dx-nya diganti dengan apa ini? Di sini disubstitusi dengan 1/4x du, gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kalau kalian melihat seperti ini, loh yang satu kok 3x, yang satu 1/4x, ini gimana nih? Berarti ini x dikalikan dengan 1/x itu hasilnya berapa? X dikalikan dengan 3x dikalikan dengan 1/4x itu hasilnya adalah berapa? 3/4. Nah, kita tulis di situ berarti 3/4 u kuadrat du, gitu ya. 3x dikalikan 1/4 itu hasilnya 3x dikalikan 1/4x itu kan 3/4 ya. Kenapa? Karena x dikalikan dengan 1/x kan 1. Oke, sehingga di sini menjadi 3/4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut sama dengan integral dari 3/4, berarti kan 3/4-nya tetap,
Terus kemudian U kuadrat integralnya apa? Sepertiga U pangkat 3 plus C. Nah ini baru kita selesaikan. 3/4 dikali sepertiga hasilnya adalah 1/4 ya, 3 kali sepertiga kan 1. Oke, 1/4 U pangkat 3 plus C. Nah U nya kita kembalikan ke, kalau sudah selesai semua, U nya kita kembalikan ke bentuk aslinya. U nya tadi adalah 2x kuadrat plus 5 dipangkatkan dengan 3 plus C. Nah inilah hasilnya. Begitu ya. Oke, itu tadi seputar penggunaan aturan substitusi ya. Nanti untuk contoh-contoh yang lain pada saat kita sesi pertemuan secara langsung ya. Oke, semoga dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.